Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait penugasan konten digital dengan mata kuliah implementasi kebijakan publik. Selanjutnya dari kelompok satu di sini beranggotakan Alman Ananda, Susilawati, Novia Asiska Ramadhani, Andri Alfian, Fitria Monalisa, dan Nida Putri Israni. Untuk lebih lanjut, akan kita bahas mengenai implementasi kebijakan publik. Untuk materi kita yang pertama, yaitu saya serahkan kepada Susilawati. Kepada Susilawati, dipersilakan. Baik, adapun latar belakangnya yaitu Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda. Namun, pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melihatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, adapun pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama ada Ripley and Franklin 1982. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau benefit, atau suatu jenis keluaran yang nyata atau tangible output. Selanjutnya ada menurut Van Meter dan Van Horn 1975. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Kepada Andrea Alfian, dipersilakan. Unsur implementasi kebijakan. Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak menurut Abdullah 1988 dan Smith 1977. Yang pertama, unsur pelaksanaan atau implementor. Yang kedua, adanya program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, target group. Yang pertama, unsur pelaksanaan atau implementor. Menurut Dimok dan Dimok 1984, ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam fase pertama yang harus dilakukan adalah oleh administrator dalam satu unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya. Kemudian berdasarkan hasil analisis, perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang berfungsi bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ya, dipersilakan Andri. Cek. Yang kedua, program. Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan
kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan. Kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Baik, selanjutnya kepada Novia, padanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada target group. Target group atau kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Selanjutnya ada model implementasi. Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Yang pertama, model proses. Menurut Smith, dalam proses implementasi ada 4 variabel yang perlu diperhatikan. Keempat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Oleh karena itu, terjadi ketegangan atau tension yang bisa menyebabkan 37 proses implementasi kebijakan publik timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, di mana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi ini. Baik, selanjutnya kepada Nida Putri Israni, kepadanya dipersilakan. Yang kedua, a model of the policy implementation process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Model yang ketiga, the top-down approach. Seperti halnya juga HOT, Gun menekankan bahwa kesempurnaan atau penyempurnaan dalam konteks ini hanya merupakan suatu konsep analitis atau ideal dan bukan dalam pengertian kolektual. Dari ketentuan itu, suatu ideal yang akan dicapai. Model yang keempat, model Hopware. Menurut Hopware, sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab musabab ini ada sangkut pautnya berturut-turut dengan isi atau konteks dari kebijakan yang harus diimplementasikan. Tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan, dan akhirnya pembagian dari potensi yang ada, struktur organisasi, perbandingan kekuasaan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kepada Fitria Monalisa, kepadanya dipersilakan. Yang kelima, model menurut Elmore. Elmore dalam Hill 1993, ia mengemukakan bahwa pada hakikatnya semua kebijakan
kebijakan publik diimplementasikan oleh organisasi-organisasi publik yang besar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang organisasi-organisasi telah menjadi suatu unsur penting dari analisis kebijakan. Kita tidak dapat berkata dengan banyak kepastian bagaimana suatu kebijakan itu adanya atau mengapa tidak diimplementasikan, tanpa mengetahui sebagian besar tentang bagaimana organisasi-organisasi itu berfungsi. Yang keenam, transactional model. Menurut Warwick 1979, model ini pada prinsipnya bertolak dari pandangan 51 proses implementasi kebijakan publik bahwa guna memahami berbagai masalah pada tahap pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan, melihat keterkaitan antara perencanaan dan implementasi tak dapat diabaikan. Proses perencanaan tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang terpihak dengan pelaksanaan. Pada tahap implementasi, berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendorong atau memperlancar maupun kekuatan yang menghambat atau memacetkan pelaksanaan program. Yang ketujuh, model Gordon-Case. Dari hasil studi tersebut, ditemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi program pelayanan terhadap masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat pada program itu sendiri. Yang kedua, masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan program tersebut. Dan yang ketiga, masalah-masalah lain yang timbul karena keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya yang diperlukan dukungan, bantuan, dan persetujuannya guna pelaksanaan program tersebut. Baik, sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kita bersama, yaitu mengenai implementasi kebijakan publik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok satu. Maaf apabila terdapat salah dan kata. Kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.